Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Faridatul Husna. Mari belajar matematika bersama sahabat matematikaku. Pada materi statistika sebelumnya kita sudah belajar ukuran pemusatan data, yaitu untuk rataan hitung atau min dan modus. Kali ini kita akan mempelajari tentang yang namanya median. Apa yang dimaksud sebagai median? Median adalah nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama setelah data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Median biasanya dinotasikan dengan ME, sedangkan modus tadi dinotasikan dengan MO. Kita bahas dulu untuk median data tunggal. Di sini rumusnya terbagi menjadi dua, yaitu untuk data ganjil dan data genap. Nah, kalau datanya ganjil, maka untuk mencari median adalah datum ke setengah N plus 1. Jadi N di sini menyatakan banyaknya data. Kita hitung nanti datum ke setengah N plus 1. Jadi N ditambah 1 dulu baru kita kalikan dengan setengah. Sedangkan kalau jumlah datanya genap, berarti datum ke N per 2 ditambah datum ke N per 2 plus 1. Kemudian kita kalikan dengan setengah. Kita terapkan rumus ini pada contoh. Nah, perhatikan contoh berikut. Soal yang pertama, tentukan modus dari data. Ini ada dua soal, A dan B. Kita bahas dulu untuk soal yang A. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data. Kita urutkan dulu untuk mencari median. Kita harus urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, ini data setelah kita urutkan. Nah, karena tadi ada 9 berarti termasuk ganjil, maka di sini kita tambahkan 1, 9 ditambah 1 berarti 10, kita kalikan setengah, maka mediannya berada di datum kelima. Kita tinggal hitung datum kelima yang mana, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ini adalah mediannya, yaitu 6. Nah, sebenarnya yang paling mudah kita lihat di sini, yang namanya median di sini membagi data menjadi dua bagian yang sama. Nah, di sini ada 4, sebelah kiri, sebelah kanannya juga ada 4. Maka mediannya ini membagi menjadi dua bagian yang sama. Kemudian untuk soal yang B kita hitung dulu jumlah datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 data, berarti di sini adalah data genap. Maka untuk mencari mediannya kita urutkan dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, ini setelah diurutkan kita masukkan rumusnya di sini. Karena jumlah datanya 12 berarti 12 dibagi 2 berarti 6, datum ke 6. Nah, ini 12 bagi 2 6, 6 ditambah 1 berarti datum ke 7. Maka datum ke-6 ditambah dengan datum ke-7 dikali dengan setengah. Berarti mediannya adalah setengah dari datum ke-6 ditambah dengan datum ke-7. Kalau kita lihat di sini ada 12 data. Kalau kita bagi menjadi 2, maka posisinya berarti berada di antara dua nilai. Nah, ini yang saya kasih tanda panah. Berarti disinilah letak mediannya. Maka untuk mencari mediannya berapa nilainya? Beda dengan soal yang A tadi. Kalau A yang tadi mediannya di sini pas di angka 6. Nah, sedangkan di sini karena genap jumlah datanya, berarti mediannya ini terletak di antara data ke-6 dengan data ke-7. Data ke-6 adalah 5, data ke-7 adalah 6. Berarti kita masukkan setengah, 5 ditambah 6, 11 kali setengah berarti 5 setengah. Berarti mediannya adalah 5 setengah. Selanjutnya adalah contoh yang kedua, tentukan median dari data berikut. Ini data sudah tersaji dalam tabel distribusi frekuensi, berarti sudah terurutkan dari yang terkecil hingga yang
terbesar. Kita jumlahkan dulu datanya, kita cari jumlahnya. 2 tambah 4 6, 6 tambah 4 10, tambah 5 15, tambah 4 19, tambah 1 20. Jumlah datanya 20, berarti di sini datanya adalah data jumlah genap. Maka untuk mencari mediannya, kita masukkan rumusnya setengah dari datum ke 20/2 ditambah datum ke 20/2 plus 1, berarti setengah dari datum ke 10 ditambah datum ke 11. Atau kalau kita lihat di sini, berarti ini datum ke 10 karena membagi menjadi 2. Ini 2 tambah 4 tambah 4 berarti 10, berarti di sini terbagi menjadi 2. Berarti mediannya berada di sini. Maka kita masukkan datum ke 10 adalah 6, sedangkan datum ke 11 adalah 7. Jadi kalau kita urutkan di sini, terakhir di sini datum ke 10 adalah 6, sedangkan awal dari datum ke 11 di sini adalah 7. Maka 6 ditambah 7, 13 dikali dengan setengah menghasilkan 6,5. Berarti mediannya adalah 6,5. Selanjutnya adalah median data berkelompok. Nah, untuk median data berkelompok dirumuskan dengan ME sama dengan TB ditambah setengah N min FK dibagi FME dikali dengan P. TB di sini adalah tepi bawah kelas median. Setengah N berarti N di sini adalah banyaknya data. FK di sini frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kemudian FME di sini adalah frekuensi kelas median, sedangkan P adalah panjang kelas. Oke, kita bahas detailnya di contoh berikut. Perhatikan untuk contoh soal yang pertama. Tentukan median dari data berikut. Kita tuliskan dulu rumusnya. Nah, untuk mencari median berarti kita harus mencari dulu letak kelas mediannya. Kelas mediannya kita hitung jumlah datanya di sini 2 tambah 5 17, 2 tambah 5 7, tambah 10 17, tambah 13 berarti 30, tambah 6 36, ditambah 4 40. Maka jumlah datanya adalah 40. Maka mediannya berarti setengahnya. Setengah N berarti setengah dari 40, berarti 20. 20 ada di kelas mana? Kita hitung di sini, ini tadi 7 tambah 10 17, berarti 20 ada di kelas keempat. Nah, maka kelas keempat di sini kita katakan sebagai kelas median karena setengah dari data berada di kelas keempat. Jadi perhatikan lagi, 2 tambah 5 7, tambah 10 17. Nah, 20 berarti ada di kelas keempat di sini. Baru setelah itu kita mencari tepi bawah. Kita tadi sudah tahu kelas mediannya di kelas keempat, berarti batas bawahnya adalah 26, maka tepi bawahnya adalah 26 dikurangi 0,5 berarti 25,5. Nah, kemudian yang disebut sebagai FK. FK di sini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ini sebelum kelas mediannya, kita jumlahkan 2 tambah 5 tambah 10, berarti FK-nya adalah 17. Sedangkan P-nya di sini adalah panjang kelas. Panjang kelas tadi bisa dicari dari 16 dikurangi 11, berarti P-nya adalah 5. Kita masukkan sekarang TB-nya adalah 25,5, kemudian setengah N-nya adalah 20, ya. Kemudian FK-nya adalah 17. FME di sini adalah frekuensi kelas median. Nah, di sini tadi kelas mediannya, frekuensinya di sini berarti 13. Dan P-nya adalah 5. Maka 20 dikurangi 17 berarti 3. Maka
maka kita dapatkan sama dengan 25,5 ditambah 3/13 kali 5. 3 kali 5 berarti 15 dibagi 13 menghasilkan 1,15. Berarti 25,5 ditambah 1,15 menghasilkan 26,65. Jadi median dari kelas ini adalah 26,65. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini disajikan data dalam bentuk histogram. Kita diminta untuk menentukan median dari data yang tersaji. Kita tuliskan dulu rumusnya. Nah, kita lihat di sini datanya di sini yang tertulis adalah titik tengah kelas. Beda dengan tadi. Jadi ini saya sajikan berbeda. Yang tadi data histogramnya adalah tepi atas dan tepi bawah. Sedangkan di sini yang tersaji penulisannya adalah untuk sumbu mendatarnya adalah titik tengah kelas. Nah, kita cari dulu jumlah data secara keseluruhan. Di kelas pertama di sini 7, kelas kedua 6, berarti 7 tambah 6 13 ditambah 9 22 ditambah 8 berarti 30 ditambah 7 37 ditambah 3 40 berarti jumlah datanya di sini adalah 40. Maka setengah n-nya sama dengan setengah dari 40 yaitu 20. Tepi bawah kita bisa mencari, kita cari dulu kelas mediannya. Kita tentukan dulu kelas mediannya, kita lihat yang punya frekuensi terbesar. Frekuensi terbesarnya ada di kelas ketiga dengan titik tengahnya adalah 63. Maka untuk mencari tepi bawahnya akan lebih mudah jika kita tinggal mencari rata-rata atau jumlah dari titik tengah kelas median dengan kelas sebelumnya. Ya, kita bagi dengan 2. Jadi 63 ditambah 58 kita kalikan setengah. 53 ditambah 68 121 kita kalikan setengah berarti 60,5. Atau bisa kita urutkan dulu 58, 59 dan seterusnya. Boleh. Silakan, tapi yang paling mudah ini tinggal kita jumlahkan, kita bagi 2, kita dapatkan tepi bawah. Kemudian kita mencari frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatifnya di sini kelas sebelumnya berarti di sini ada kelas pertama jumlahnya 7, kelas kedua jumlahnya 6, berarti frekuensi kumulatifnya adalah 7 tambah 6 13. Sedangkan panjang kelas tinggal kita cari selisih antara kelas pertama dengan kelas kedua. Berarti panjang kelasnya adalah 5. Kita masukkan TB-nya tadi adalah 60,5. Kemudian setengah N-nya di sini adalah 20. FK-nya tadi 13. Frekuensi kelas median. Nah, kita lihat di sini kelasnya adalah 9. Dikali dengan P-nya. P-nya adalah 5. Kita hitung 20 dikurangi 13 berarti 7. Berarti kita dapatkan 60,5 ditambah 7/9 kali 5. 35 dibagi 9 maka kita dapatkan 3,89. Berarti kita jumlahkan dengan 60,5 kita dapatkan 64,39. Maka nilai median untuk data ini adalah 64,39. Itu tadi median baik untuk data tunggal maupun data berkelompok. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.